Halo, selamat pagi, siang, dan malam, Sobat Pajak. Kali ini kita bicarakan amortisasi fiskal, ya. Ini melanjutkan materi kita terkait dengan penyusutan fiskal. Nah, kalau penyusutan itu dikenakan terhadap aktiva tetap yang berwujud, sedangkan amortisasi ditujukan untuk aktiva tidak berwujud. Oke, let's go. Nah, pengeluaran atau harta yang bisa diamortisasi adalah pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya, termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan muhibah atau goodwill. Termasuk juga di sini lisensi ya dan hak-hak lainnya. Oke teman-teman, jadi masa manfaatnya lebih dari 1 tahun dan itu digunakan untuk 3M PPh, mendapat, memelihara dan mendapatkan penghasilan. Oke. Nah, rekan-rekan, metode apa untuk amortisasi? Metode yang dipakai sama dengan penyusutan, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun, ya, straight line method dan declining balance method. Nah, penerapan metode ini harus dilakukan secara taat asas. Khusus untuk pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan migas dan non-migas, hak penguasaan hutan, hak penguasaan sumber alam, serta hasil lainnya, yang dipakai adalah metode satuan produksi. Apa itu? Nanti kita lihat. Oke. Nah, kapan saat dimulainya amortisasi? Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. Kemudian amortisasi pada tahun pertama dihitung secara prorata. Nah, masa manfaat dan tarif amortisasi, teman-teman, kelompok harta berwujud itu ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Masa manfaatnya juga 4, 8, 16, dan 20 tahun. Jadi kalau teman-teman sudah terbiasa dengan penyusutan fiskal, amortisasi pun kelompoknya, masa manfaat dan tarifnya itu pun sama dengan penyusutan. Oke. Nah, apabila untuk harta tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang ada, maka wajib pajak menggunakan masa manfaat yang terdekat. Ya, jadi garis lurus dan saldo menurun. Nah, lalu bagaimana perlakuan biaya pendirian dan biaya perluasan modal? Nah, rekan-rekan, pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal pada suatu perusahaan itu dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun. Nah, rekan-rekan, pengeluaran yang diamortisasi dengan metode satuan produksi, ini lihat, metode satuan produksi. Pengeluaran apa saja? Yaitu pertama, pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain di bidang penambangan minyak dan gas bumi atau migas. Di sini tidak ada pembatasan amortisasi. Yang kedua, pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain minyak dan gas, hak penguasaan hutan dan hak penguasaan sumber alam serta hasil alam lainnya, ini ditentukan amortisasi maksimum 20% setahun. Jadi maksimal ada 20%. Nah, rekan-rekan, metode satuan produksi dilakukan dengan menerapkan persentase amortisasi yang besarnya setiap tahun sama dengan persentase perbandingan antara realisasi produksi pada tahun yang bersangkutan dengan taksiran. Ya, ingat, dengan taksiran jumlah seluruh potensi yang ada. Apabila ternyata jumlah produksi yang sebenarnya lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga masih terdapat sisa pengeluaran untuk memperoleh hak atau pengeluaran lain, maka atas sisa pengeluaran tersebut boleh dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan. Jadi teman-teman, untuk metode satuan produksi ini adalah membandingkan antara realisasi produksi pada tahun tersebut dengan taksiran jumlah seluruh potensinya. Jumlah kira-kira produksinya berapa. Nah, kita masuk ke contohnya. PT ABC ada hak penambangan migas dengan potensi 1 miliar barrel. Dengan biaya sebesar 2 miliar rupiah. Pada tahun 2019, jumlah produksi mencapai 250 juta barel, yang berarti 25% dari potensi yang tersedia. Nah, metode amortisasi yang digunakan adalah metode satuan produksi. Besarnya amortisasi adalah
Nah, ini 25% kan dari 250 juta dibagi dengan 1 miliar, berarti 25% kali dengan biayanya, yaitu 2 miliar, sehingga amortisasi pada tahun 2019 adalah 500 juta. Contoh lain, PT XYZ ada hak penguasaan hutan yang mempunyai potensi 10 juta ton kayu dengan biaya sebesar 500 juta. Jika pada tahun 2020 ternyata jumlah produksi mencapai 3 juta ton, yang berarti 30% dari potensi, berapa yang amortisasi pada tahun tersebut? Nah, metodenya adalah satuan produksi dengan batasan maksimal adalah 20%. Meskipun tadi itu totalnya 30%, yang dimaksimalkan adalah yang diperbolehkan adalah 20% setahun. Sehingga besarnya beban amortisasi adalah 20% kali 500 juta, yaitu sebesar 100 juta rupiah. Nah, rekan-rekan, kita lihat perlakuan PPh atas biaya praoperasi. Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun itu dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun. Contoh biaya praoperasi adalah biaya studi kelayakan, biaya produksi percobaan, tapi tidak termasuk biaya-biaya operasional yang sifatnya rutin, seperti gaji pegawai, rekanan listrik dan telepon, dan biaya kantor lainnya. Ya, jadi praoperasi pun juga diamortisasi. Ya. Perlakuan PPh atas pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak lainnya, teman-teman Anda lihat, apabila terjadi pengalihan, maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut. Jadi nanti ada capital gain atau capital loss, ada keuntungan atau kerugian ya. Nilai sisa buku sebagai kerugian, penghasilan yang diterima, nilai pertukaran tadi, nilai pengalihan tadi adalah dianggap sebagai penghasilan. Oke, nah kita lihat contohnya teman-teman. PT Jaya memberi lahan untuk digali pasir di lahan tersebut seharga 800 juta. Taksiran jumlah pasir yang dapat diperoleh yaitu 4 ton. Setelah penggalian mencapai 2 ton, PT Jaya menjual hak atas lahan tersebut kepada pihak lain seharga 500 juta. Penghitungannya adalah harga perolehannya 800 juta. Amortisasinya berarti 2/4 ya, 2 ton bagi 4 ton yaitu 50%, sehingga amortisasinya adalah 400 juta. Nilai buku harta berarti berapa? Nilai buku hartanya adalah 250 juta. Ya kan 50% dari 500 juta berarti 250 juta. Nah, dijualnya itu adalah 500 juta. Sehingga jumlah nilai sisa buku dibebankan sebagai kerugian yaitu 250 juta dan jumlah sebesar 500.000 dibukukan sebagai penghasilan. Ya, teman-teman, ada juga perlakuan khusus untuk software komputer. Dijelaskan di keputusan Dirjen Pajak nomor 316 untuk aplikasi umum ya. Contohnya Microsoft Office, Microsoft Windows dan sebagainya itu dapat dibebankan sekaligus kecuali built-in dengan hardware dan disusutkan di kelompok 1. Untuk aplikasi khusus mungkin yang sangat spesifik kayak mungkin Oracle dan sebagainya itu diamortisasi ya. Amortisasi di kelompok 1. Jika di-upgrade maka biaya upgrade ditambahkan di nilai sisa buku fiskal dan diamortisasi penuh. Oke, rekan-rekan. Ya, terima kasih kepada tim yang sudah menyusun slide ini dan thank you banget. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat.